Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Beast. Jadi persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Pada awal film, diperkenalkan seorang tokoh bernama Leonida, mantan kapten pasukan khusus Italia yang selalu sukses menuntaskan misi yang mustahil. Sampai sebuah misi terakhir, dijelaskan telah meninggalkan luka mendalam. Sejak itu, Leonida hidup dengan trauma, bergantung pada psikiater dan juga obat penenang. Suatu hari, Leonida datang ke sekolah melihat putrinya yang bernama Teresa sedang bermain bisbol. Lalu ia mencoba menemui putranya, Mattia, tapi Mattia mengabaikannya dan pergi begitu saja. Grazie. Leonida berbicara dengan istrinya, Angela. Kita tahu, mereka sudah lama berpisah rumah. Leonida memilih hidup sendiri karena depresi, takut membahayakan keluarganya. Ia berjanji akan kembali kalau kondisinya sudah pulih. Tu come stai? Mattia, l'hai visto? Malam itu, Angela harus pergi rapat. Ia meminta Mattia menjaga Teresa. Matteo mengajaknya makan di restoran cepat saji. Teresa sempat minta diantar ke rumah ayahnya, tapi Mattia menolak. Saat makan, Mattia melihat dua temannya di luar dan meninggalkan Teresa sebentar. Ketika kembali, Teresa tiba-tiba hilang. Seorang pelayan berkata, seorang pria dengan jeep membawanya pergi. Panik, Mattia segera menelpon ayahnya. Lalu ia melapor ke polisi. Signor mio capitano. Bravo. Teresa! Non capisco. Seorang detektif bernama Simonetti segera bergerak, melacak semua jeep yang terlihat di sekitar lokasi. Tak lama, sebuah jeep mencurigakan ditemukan dan melarikan diri saat dihampiri. Simonetti memerintahkan timnya mengejar. Tapi Leonida punya rencana sendiri. Ia mencuri mobil Simonetti, memanfaatkan radio polisi untuk memburu penculik. Dengan mengambil jalan pintas, Leonida berhasil mendekati jeep. Ia mencoba menekannya ke tepi jalan, tapi gagal. Penculik itu tancap gas, membuat pengejaran semakin memanas. Berita penculikan Teresa membuat Angela syok. Sementara itu, Simonetti dan timnya menggali identitas Leonida. Mantan kapten pasukan khusus Italia, pernah memimpin operasi untuk membantu Amerika di Afghanistan. Tapi misi terakhirnya meninggalkan luka mental mendalam. Simonetti menduga penculik Teresa mungkin musuh lama Leonida. Ia memerintahkan timnya mengawasi setiap gerakan Leonida. Stabile, inclina all'isolamento. Passato. Sapere di essere tutto a puttane. Setelah kehilangan jejak, Leonida mencari informasi di jalanan. Target pertamanya adalah para pengedar narkoboy. Di sebuah pom bensin, ia melumpuhkan beberapa orang, memaksa mereka buka mulut. Petunjuk membawanya ke sebuah klub malam. Di sana, telinganya menangkap percakapan seorang wanita menyebut gadis kecil di dalam jeep. Leonida membuntutinya sampai akhirnya tiba di markas sang pacar, yang tak lain adalah penculik Teresa. Dari obrolan mereka, Leonida tahu Teresa sudah dijual. Emosinya pun meledak. Ia menerobos masuk, mencekik penculik hingga membuat pertarungan sengit pecah. Penculik sempat menusuk perut Leonida, tapi nyawanya berakhir sebelum sempat mengungkap siapa pembelinya. Wanita itu kabur. Leonida hanya sempat mengambil ponsel penculik sebagai satu-satunya petunjuk. Malam berikutnya, Simonetti dan timnya menyamar, mencoba bertransaksi dengan mafia perdagangan manusia. Tapi penyamaran terbongkar, dan baku tembak tak terelakkan. Ma sembra uno stronzo. Sì. Buoni, buoni.
Di tempat lain, Leonida menemui teman lamanya, memeriksa isi ponsel. Percakapan itu membuka luka lama, misi terakhir yang merenggut semua anak buahnya, menyisakan Leonida seorang diri. Temannya mencoba meyakinkan kematian mereka bukan salahnya, tapi rasa bersalah tetap menghantui. Akhirnya, Leonida tahu siapa yang membeli Teresa. Ia bergerak cepat, menyelinap ke sebuah tempat. Di sana, ia melihat Mozart, sang gembong perdagangan manusia, menyandera wanita kekasih si penculik. Mia moglie si sarebbe lamentata. Ragazzina che non vale più un cazzo. Ma come non va? Impressionante. Mozart tampak murka. Penculikan Teresa ternyata menarik perhatian polisi. Mereka berhasil mengendus bisnis kotornya, bahkan menghabisi beberapa anak buahnya demi menemukan gadis kecil itu. Baginya, ini semua ulah si wanita akibat kecerobohan pacarnya. Mozart memutuskan dia harus mati. Sementara itu, di sudut tersembunyi, Leonida menemukan Teresa. Tatapan mereka bertemu, Teresa tahu ayahnya ada di sini. Leonida berbisik, memintanya tetap tenang. Namun, sebelum sempat bergerak, salah satu anak buah Mozart menangkap Leonida. Alam bahaya berbunyi di antara para penjahat. Seorang anak buah lain menyeret Teresa pergi, meninggalkan Leonida sendirian menghadapi para antek. Satu persatu, mereka tumbang di tangannya. Tapi ujian sesungguhnya datang. Antek terkuat Mozart maju. Pertarungan sengit pun meledak. Luka lama, Leonida terbuka dan darah mengalir. Napasnya berat, hingga akhirnya tubuhnya roboh. Para antek menyeretnya, lalu melemparkannya ke dalam air gelap. Di tempat lain, Mattia duduk di kantor polisi, matanya terpaku pada rekaman video. Di layar ia melihat ayahnya, dulu seorang kapten pasukan khusus yang disegani. Rekaman itu juga memperlihatkan misi terakhir yang mengubah segalanya. Trauma, depresi, dan keputusan ayahnya untuk menjauh demi melindungi keluarga. Sebuah rasa bersalah menghantam Mattia. Selama ini ia percaya ayahnya benar-benar meninggalkan mereka. Sekarang ia tahu bahwa kebenarannya jauh berbeda. Keesokan harinya, Mattia dan Angela datang ke rumah sakit. Polisi telah menemukan Leonida masih hidup saat mereka menyerbu markas Mozart. Tapi sang gembong sudah lenyap bersama pasukannya. Di ruang perawatan, Leonida melihat putranya. Ia memberi instruksi cepat. Gunakan klip pada plat nama untuk membuka borgol. Borgol yang dipasang polisi demi alasan keamanan. Saat seorang polisi masuk, Leonida bertindak cepat, meraih senjata, mengarahkannya, dan memerintahkan, hubungi markas, selidiki semua aset Mozart. Ora prendi la radio tu. Centrale. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan petunjuk. Sebuah gedung pencakar langit terbengkalai. Leonida yakin, di sanalah Teresa disekap. Setelah mempersiapkan diri, Leonida melaju menuju gedung terbengkalai. Mattia ikut menemaninya, namun di tengah perjalanan ia diturunkan untuk menunggu di rumah. Leonida tiba di lokasi dan bergerak cepat, menghabisi setiap antek Mozart satu persatu. Sementara itu, di atap gedung, Mozart tengah melakukan transaksi untuk menjual Teresa kepada seorang mafia. Kehadiran Leonida membuatnya panik. Pertarungan sengit pun terjadi. Mozart melepaskan tembakan dan berusaha menjatuhkan Leonida dari atap, namun keadaan berbalik hingga ia sendiri terlempar dari ketinggian. Di dalam ruangan, Leonida menemukan Teresa terbaring tak berdaya. Saat hendak membawanya pergi, seorang mafia yang tadi bertransaksi menghadang dengan senjata teracung. Namun tepat sebelum ia menembak, Simonetti datang dan melumpuhkannya.
Setelah keadaan terkendali, Simonetti membawa Teresa ke rumah sakit. Rasa lega dan syukur terpancar ketika keluarga akhirnya bersatu kembali. Angela memeluk putrinya, sementara Mattia tak mampu menahan air mata. Dari kejauhan, Leonida berdiri memandangi keluarganya yang utuh kembali. Meski keinginannya untuk pulang begitu besar, ia memilih pergi, bertekad memulihkan diri sebelum kembali ke sisi mereka. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengajungkan. Riportarla. And where?